Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wal hikmi bisolihin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran ke-9 tentang mari melaksanakan sholat. Anda sekalian harus tahu tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami keutamaan sholat. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yaitu memahami makna ibadah sholat. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh makna ibadah sholat. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah menceritakan pengalaman sholat kalian di rumah ataupun di masjid sekitar kalian. Kita lanjut pelajarannya. Coba diamati dan ceritakan gambar berikut. Ya, betul. Ini adalah gambar siswa yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari keutamaan sholat, makna bacaan sholat, dan perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kemurahannya sehingga kita bisa mengambil hikmah sholat tersebut. Amin ya robbal alamin. Apa sih keutamaan sholat? Ada yang tahu nggak? Bagus kalau ada yang tahu. Yang pertama adalah keutamaan sholat. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Syahadatain apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pintar. Dua, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya, itu dalam hadisnya seperti itu. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Itu bisa dilihat di samping ya, keutamaan sholat. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketujuh, orang-orang yang khusus sholatnya akan mewarisi surga Firdaus, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan sholat. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makna bacaan salat. Coba Ananda perhatikan gambar di samping. Ada seorang guru yang sedang mengajarkan bacaan salat. Itu termasuk bacaan salat ya, Allahu Akbar, termasuk bacaan salat. Artinya adalah Allah Maha Besar. Dan anak-anak di situ menyimak dengan serius ya, kalau belajar serius, semangat. Nah,
Sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan sholat. Jadi harus dibaca bacaannya. Dihafalin ya. Kalian kelas 4 nih, harus sudah menghafal bacaan sholat. Oh sudah hafal, bagi yang sudah hafal, Bapak ucapkan selamat. Lalu, sudahkah kita memahami arti bacaan sholat? Nah, kita juga harus paham arti bacaan sholat. Agar apa? Agar sholat kita menjadi khusyuk. Ya, khusyuk itu hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Yuk kita bahas satu persatu bacaan sholatnya. Yang pertama takbiratul ihram yang tadi tuh yang digambar pertama yang ibu guru. Nah, takbiratul ihram itu apa sih? Yaitu bacanya Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Terus doa iftitah ya. Kalangan kita mayoritas mazhab Syafi'i ya. Ini bacaannya yang sering yang masyhur dibaca adalah ini. Dan bagi yang membaca doa iftitahnya yang bentuknya lain silahkan, enggak dipermasalahkan. Doa iftitahnya sebagai berikut. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu atau orang musyrik. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu. Dan aku termasuk hamba yang berserah diri atau orang muslim. Kemudian baca suratul Fatihah. Ini adalah termasuk rukun sholat. Al-Fatihah wajib ya membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, ini adalah bacaan suratul Fatihah. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, ini adalah bacaan suratul Fatihah. Bacaan surat sunnah ya, yang bisa dibaca, tapi yang belum bisa ya belajar. Yang pendek-pendek aja nggak apa-apa. Kemudian doa saat ruku ya. Ketika kita miring ruku, apa bacanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Kemudian doa i'tidal, yaitu pada saat
Sami'allahu liman hamidah.